Bismillahirrahmanirrahim. Cara jawab TWK, bagian pilar negara, part ke-54. Pancasila sebagai nilai objektif dapat diartikan sebagai berikut kecuali A. Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia karena bersumber dari kepribadian bangsa. B. Rumusan nilai Pancasila dari sila-sila Pancasila bersifat umum, universal, dan abstrak. C. Pancasila yang memuat dalam pembukaan UUD 1945 memenuhi syarat sebagai pokok kaidah negara. D. Pancasila tidak dapat diubah secara hukum sebab berkaitan dengan kelangsungan hidup bernegara. E. Nilai-nilai Pancasila tidak terikat oleh waktu maupun ruang. Untuk soal ini, intinya Pancasila mempunyai dua sifat, objektif dan subjektif. Nah, berikut yang bukan sifat objektif adalah pilihan jawabannya yang benar, iya. A. Pancasila merupakan nilai yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia karena bersumber dari kepribadian bangsa. Nah, kalau cara mudah aku membedakannya, subjek itu seperti perasaan ya. Makanya jawabannya A. Sedangkan objek itu ya lebih objektivitas gitu. Nah, tapi penjelasannya benar seperti ini. Kita harus tahu dulu membedakan antara objektif dan subjektif kan. Kalau Pancasila sebagai objektif, nilainya yaitu Pancasila telah diakui oleh negara lain, tidak hanya di Indonesia saja. Nah, itu pengertian dari nilai Pancasila secara objektif. Kemudian, pengertian Pancasila secara subjektif adalah merupakan hasil pemikiran, perenungan dari rakyat Indonesia sendiri. Jadi jelas ya bedanya, kalau subjek itu artinya dari hasil pemikiran perenungan Indonesia, kalau aku tambahin dari perasaan kita, kalau objektif itu kita tuh diakui oleh negara lain, nggak cuma hanya di Indonesia. Nah, terus berikut perbedaan nilai-nilai subjektif dan nilai objektif yang udah aku rangkumin buat kalian. Semoga ini membantu. Kita baca dulu. Nilai subjektif Pancasila hasil dari pemikiran dibuktikan dengan perumusan Pancasila yang dilakukan oleh tokoh-tokoh nasional. Yang kedua, Pancasila menjadi ideologi bangsa. Yang ketiga, Pancasila sudah sesuai dengan harapan bangsa Indonesia. Sedangkan untuk nilai objektif, Pancasila memiliki nilai yang universal, umum atau abstrak dan tidak condong kepada salah satu ideologi lainnya. Intinya tidak memihak ya. Pancasila ini merangkum semua nilai kita Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Terus kemudian Pancasila merupakan gimana nih bacanya ya? Grundnorm yang artinya Pancasila merupakan dasar dari dibentuknya undang-undang. Tidak ada suatu aturan yang boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, intinya dalam perumusan undang-undang pun dasarnya yaitu nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Nah, selain itu, ada aku tambahin informasi lain terkait Pancasila. Pancasila itu memiliki dimensi. Dimensinya ada realitas, idealitas, normatif, dan fleksibilitas. Kalau dimensi realitas menyebutkan bahwa Pancasila sesuai dengan kepribadian. Kata kuncinya kepribadian ya. Sedangkan dimensi idealitas, Pancasila berisi hal-hal yang ideal sesuai dengan harapan. Artinya idealitas itu kata kuncinya ideal harapan, sesuai harapan dan cita-cita. Lanjut, Pancasila sebagai dimensi normatif, yaitu kata kuncinya berisi norma yang dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya Pancasila dimensi fleksibilitas, artinya sifatnya terbuka terhadap perkembangan zaman. Oke, silahkan kalian capture untuk dikembangkan lebih mudah lagi dan lebih detail lagi. Selamat belajar. Next.